Santapan Harian Minggu 26 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-32. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-20 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Kami memohon, bersabdalah bagi kami saat ini yang merindukan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 32 ayat 20-27. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan masing-masing kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan lakukanlah apa yang telah kamu ucapkan." Kata Bani Gad dan Bani Ruben kepada Musa, "Hamba-hambamu ini akan melakukan seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini, di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini, semua yang bersenjata untuk berperang, akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, seperti yang dikatakan Tuanku." Sahabat Santapan Harian, Allah kita adalah Allah yang sangat ingin memberikan yang terbaik bagi kita, umat-Nya. Karena itu kita boleh meminta kepada Allah, namun perlu disertai dengan alasan dan motivasi yang benar. Musa telah membawa Israel menang atas daerah kekuasaan Raja Sihon dan Og. Dalam nas hari ini, Bani Ruben dan Gad meminta supaya tanah yang telah mereka rampas, yaitu tanah Yaezer dan Gilead, dapat diberikan kepada mereka karena cocok sekali untuk ternak mereka yang sangat banyak. Namun Musa berpikir bahwa mereka tidak mau berperang bersama saudara mereka di Kanaan. Musa mengingatkan mereka perihal generasi sebelumnya yang harus berkelana 40 tahun di padang gurun karena tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Namun, ternyata Bani Ruben dan Gad bersedia pergi berperang di tanah Kanaan dan baru akan pulang ke tanah mereka setelah seluruh Kanaan ditaklukkan dan setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Musa akhirnya menyetujui syarat mereka untuk ikut berperang ke Kanaan. Akhirnya negeri bekas kekuasaan Raja Sihon dan Og diberikan kepada Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Nas hari ini menunjukkan bahwa motivasi dalam permintaan adalah hal yang sangat penting. Musa melakukan percakapan karena tidak menghendaki salah paham berkait dengan motivasi permintaan Bani Ruben dan Gad. Setelah tahu bahwa motivasi mereka benar, Musa pun setuju.
Dalam perjanjian baru, Yakobus mengatakan bahwa kita tidak menerima apa-apa dari yang kita doakan karena kita salah berdoa. Sebab kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Kita perlu belajar bukan hanya meminta apa yang baik, tetapi juga dengan motivasi yang benar. Karena itu, dalam setiap permintaan, kita perlu merenungkan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permintaan kita supaya permintaan kita dapat diperkenan dan dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Berikanlah kami motivasi dan semangat untuk menjalani setiap hari dengan tujuan yang sesuai dengan rencanamu. Ajarilah kami untuk tidak hanya mengejar impian duniawi, tetapi juga untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepada sesama. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.